Inilah kondisi kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas. Jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Depan rumahnya menai. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar, Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Menggunakan rakit darurat, personil TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Peuregulak, Barat Aceh Timur. Petugas menerobos banjir setinggi 2 meter menyisiri sejumlah perkampungan untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak di dalam rumah. Sejumlah anak-anak hingga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk proses evakuasi ini. Sementara akibat banjir, ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sebanyak 200.000 orang mengungsi dan menelan 30 korban jiwa. Sepekan dilanda banjir, 3 kecamatan di Aceh Timur terisolir. Akses jalan terputus, bantuan makanan pun tidak dapat didistribusikan. Akibatnya ratusan kepala keluarga di Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat, dan Kecamatan Lokop Serba terancam kelaparan. Sebelumnya, banjir bandang melanda 23 kecamatan di Aceh Timur, menyebabkan kerusakan parah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi, iNews melaporkan. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.
jembatan Air Bobo, Kecamatan Labuntulan. Pasca 5 hari dilanda banjir bandang, sejumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh terisolasi. Ribuan rumah, jembatan, dan jalan rusak diterjang banjir. Sebesar ini loh. Lumpur tebal menutupi permukiman warga, sementara jaringan komunikasi dan listrik terputus. Sedikitnya 10 kecamatan terdampak dan sebagian di antaranya terisolasi. Pemkab setempat terus berupaya menangani situasi ini. Distribusi bantuan pun dilakukan menggunakan jalur udara. 28 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir dengan korban jiwa mencapai 96 jiwa. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas. Jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa bermula saat Hugo sedang dalam perjalanan menuju sekolah diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor. Hujan yang turun tak menyurutkan semangat Hugo untuk pergi menuntut ilmu. Namun tiba-tiba jembatan Kutoburuk Lubuk Alung yang mereka lewati ambruk setelah air sungai Batang Anai meluap. Hugo dan ibunya langsung terjatuh dan terseret arus. Hugo selamat sementara ibunda tercintanya kini entah di mana usai hanyut di bawah arus deras. Mau berangkat sekolah, diantar sama ibunya tadi. Hari hujan lebat, cuaca air besar. Ya nggak tahu jalan itu ini pas sudah sampai jembatan di tengah-tengah rupanya runtuh. Pas runtuh itu tidak ada yang tahu bahwa saksi katanya ada korban di situ. Sangka orang yang melihat jembatan itu runtuh katanya nggak ada korban. Alhamdulillah adik kami ini selamat. Nah, naiklah dia ke atas tadi. Dikasih tahu lah nenek yang tadinya di seberang. Nek katanya ibu nganyut ya kan. Nah, rupanya baru tahu di situ ada korban. Saat kejadian, Ibunda Hugo, Epi Yulia Susanti, mengenakan jas hujan berwarna kuning, baju merah marun, celana ungu, dan jilbab merah. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari Ibu Hugo. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Usai pasca dilanda bencana, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak.
Ya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainis melaporkan. Sejumlah korban banjir di Desa Meuna Sabie, Kecamatan Meurah 2, Pidijaya terpaksa menggunakan genangan air banjir untuk mencuci pakaian mereka. Para korban ini sudah 5 hari tidak mandi dan hanya memakai pakaian kotor bekas banjir. Para korban tidak memiliki pakaian bersih karena rumah mereka tertimbun bekas material lumpur. Mereka pun mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa air bersih dan pakaian. Rumah semuanya tenggelam. Tanah semuanya, tengok tuh tanah. Jadi nggak bisa kita masuk lagi. Semuanya nggak bisa kita ambil lagi. Oke, untuk air bersih bagaimana nih air bersih? Nggak ada. Jadi sumur semuanya udah kotor. Cuci pakaian nggak ada nih di air kotor ini dulu nih ya. Para korban berharap pemerintah segera mendistribusikan bantuan berupa pakaian, makanan, dan air bersih. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwah, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Seorang pria WNA asal Amerika Serikat mengamuk di jalan pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung, Bali. Dengan membawa senjata tajam, pelaku menghampiri proyek di lokasi tersebut karena merasa terganggu dengan suara bising dari alat berat proyek. Pelaku bahkan sempat menganiaya seorang wanita pemilik alat berat hingga menyebabkan sejumlah luka. Warga yang tak terima langsung berupaya menyerang balik pelaku. Pelaku pun kabur ke hotel untuk menghindari amukan warga. Terjadi kejar-kejaran dengan tenaga kerja
korban terjadilah perkelahian. Selanjutnya WA tersebut memukul korban di bagian belakang sebelah kanan menggunakan kayu tumpul. Usai kejadian, pelaku diamankan pihak polisi untuk penyelidikan. Sementara wanita korban penganiayaan sudah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Putusnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 60 meter ini bukan karena derasnya hujan maupun banjir. Jembatan penghubung ini menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi. Jembatan ini tiba-tiba saja patah di bagian tengah hingga ambruknya jembatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bahkan 2 orang pengendara motor yang sedang melintas terjatuh ke sungai. Beruntungnya pengendara motor tersebut selamat. Warga bergegas turun dan mengevakuasi motor ke seberang sungai. Menurut warga, putusnya jembatan yang membentang di atas sungai Widas sepanjang 60 meter ini terjadi karena adanya beberapa tiang yang telah hilang sejak tahun 2024 lalu. Dari 8 tiang jembatan yang tersisa hanya 2 tiang saja. Ironisnya, meski sudah dilaporkan, belum ada penanganan dari dinas terkait. Bahkan peristiwa jembatan di Desa Kedungdowo ini putus menurut warga sudah terjadi untuk kedua kalinya. Tahun lalu badan jembatan yang putus berada di sisi utara dan sekarang yang putus di sisi selatan. Sudah pernah putus tapi yang bagian selatan sudah diperbaiki. Kemudian tahun 2024 ada laporan dari warga yang isinya yaitu terkait tentang putusnya tiang. Dari 82 itu yang 6 itu sudah putus dan kita sudah menindaklanjuti ke pemerintah kabupaten. Jembatan Desa Kedungdowo ini merupakan akses yang cukup penting untuk menghubungkan warga Kecamatan Rejoso dan Desa Kedungdowo menuju ke Kota Nganjuk. Tanpa jembatan ini, warga harus memutar dengan jarak yang lebih jauh, sekitar 5 km. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang putus. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya histeris saat melihat tubuh anaknya terkapar dengan kondisi kritis di tengah Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan saat gagal menyalip mobil di depannya. Korban terjatuh dan terpental di jalur sebelah hingga akhirnya tertabrak pickup yang tengah melintas. Akibat benturan dan tertabrak, korban menderita luka parah di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Warga yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Dia bawa motor. Terus gimana motornya? Oh, udah dibayar, udah bawa ke keluarganya, udah semua. Tuh, orangnya gimana orangnya, Pak? Ke sana ke rumah sakit. Kondisinya, Pak? Nggak tahu, hanya meninggal, pecah. Iya. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diberikan pertolongan. Sementara sopir pickup dibawa ke Polsek Legok untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di halaman salah satu toko pakaian di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang beraksi seorang diri menggasak sepeda motor akibat pemilik motor lupa mencabut kunci sepeda motornya karena terburu-buru saat masuk kerja. Diketahui pelaku kabur ke wilayah arah Jalan Tapalate, Kota Makassar. Sementara korban yang merupakan karyawan toko pakaian baru sadar telah kehilangan motornya saat hendak pulang kerja. Lupa cabut kuncinya, baru terlambat juga tahu pas mau pulang tadi. Itu kejadian jam berapa, ketahuan jam berapa? Kalau kejadian itu pas datang itu jam 10, ketahuan bilang tidak motor itu jam 3:30. Sore ya? Iya.
Aksi pencurian sepeda motor yang berlangsung kilat tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Korban berharap sepeda motor miliknya bisa kembali setelah pelaku terekam jelas dalam rekaman kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Tim Perintis Presisi Satsamapta Polrestabes Makassar membubarkan kawanan geng motor yang hendak balap liar dan freestyle untuk konten media sosial yang sangat membahayakan pengendara lain dan memicu tawuran di Jalan Urip Sumoharjo. Polisi mencegat para pelaku hingga kocar-kacir melarikan diri. Mereka meninggalkan kendaraannya dan terlibat pergulatan di tengah jalan dengan petugas. 2 kendaraan sepeda motor beserta joki diamankan. Motor tanpa surat-surat, berkenal pot bising hingga tanpa plat. Sedangkan di Jalan Veteran Utara, pengendara yang mencurigakan diberhentikan petugas. Namun bukannya berhenti, pelaku tancap gas menghindari polisi dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke dalam pasar. Polisi juga menindak pengendara yang lawan arus. Seluruh kendaraan yang diamankan digiring ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk diproses hukum dan terancam disita selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sejumlah remaja ini langsung lari berhamburan saat petugas Satlantas Polres Kediri Kota datang di kawasan Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Para remaja kabur dengan membawa motornya dan berlarian agar tidak tertangkap saat anggota Satlantas melakukan razia balap liar. Razia balap liar dilakukan oleh petugas setelah adanya aduan dari masyarakat yang terganggu karena kawasan tersebut sering dilakukan untuk dijadikan tempat balap liar. Mengetahui hal tersebut, petugas melakukan pengamanan dan razia balap liar di kawasan tersebut. Ratusan remaja yang diamankan diberikan hukuman untuk berjalan menuntun motor ke Makolantas Polres Kediri Kota. Sanksi itu diberikan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan di jalan umum. Nantinya, para remaja yang terjaring dalam razia balap liar akan dikumpulkan ke Makolantas Kota Kediri untuk diberikan sosialisasi larangan balap liar. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Akli, pria berusia 45 tahun ditangkap di rumahnya di Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga membobol dan mencuri barang di kios pasar milik mantan istrinya. Saat penangkapan, ibu pelaku terus menangis di hadapan polisi. Ia memohon anaknya tidak dibawa ke kantor polisi, namun pelaku tetap dibawa untuk diperiksa. Penangkapan terhadap Akli dilakukan setelah polisi menerima laporan mantan istrinya pada 16 Mei 2025 lalu. Namun sejak dilaporkan oleh mantan istrinya, pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah ponakannya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kronologisnya ini terduga pelaku membongkar suatu toko yang dimana toko tersebut milik mantan istrinya, serta merusak dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam toko tersebut dengan kerugian kurang lebih 3 juta. Saat ditangkap, Akli akui kesal kepada mantan istrinya sehingga ia nekat membobol dan mencuri barang di ruko miliknya. Itu di cakar bisa sama cakar yang pakaian. Iya pakaian. Saya robek karena begitu emosi ya. Itu tadi yang ku bilang Presna tidak yang kusimpan ini. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun penjara.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo bersama Chief Creative and Production Officer MNC Animation Warren Tanusudibyo dan CEO Pro Billiard Center Kevin Sanjaya melakukan breakout sebagai penanda dibukanya turnamen biliar bertajuk MNC Sports Competition 2025 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Usai membuka turnamen, ketiganya langsung menunjukkan kemampuannya dalam bermain biliar. Turnamen biliar edisi kali ini diikuti oleh 27 tim peserta dari seluruh unit bisnis yang tergabung dalam MNC Group. Dan terdapat 2 nomor yang dipertandingkan, yakni 8 ball double dan 9 ball single. Ya, semoga dengan adanya MNC Hood turnamen ini, diadakan turnamen di sini, industri biliar ya semakin maju lah. Banyak atlet-atlet baru yang berkembang dan makin menonjol lah di Indonesia. Kegiatan MNC Sports Competition kali ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-36, sekaligus meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Acara Conference on Indonesian Foreign Policy yang digelar di The Casablanca Hall, Jakarta Selatan berlangsung meriah. Acara pesta diplomasi tahunan ini juga dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo bersama dengan Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo. Keduanya terlihat antusias bersamaan hadir untuk menyaksikan acara yang membahas sejumlah hal soal arah dunia memasuki fase transisi menuju tatanan dunia berikutnya atau Next World Order. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi besar sebagai middle powers dalam menentukan bentuk tatanan dunia berikutnya. Dalam tatanan global yang baru, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, menempatkan Indonesia sebagai salah satu middle powers paling signifikan. Rekam jejak diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung, Gerakan Non-Blok, hingga peran aktif di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memimpin gagasan global. Dari Jakarta, Muharlin Fakisatrio, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.